Selamat malam, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur boleh berjumpa kembali dalam agenda Ngopi Tengah Minggu, edisi hari ini, Rabu 26 Agustus 2020. Kiranya kasih Tuhan senantiasa berlimpah di dalam kehidupan kita. Dan mari bersama-sama dengan penuh sukacita, kita mengawali persekutuan kita dengan menaikkan pujian, Ku diberikan kidung baru. Kini marilah kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, berkati kami dengan sabdamu, supaya kami boleh menjaga hati dan perasaan kami ini dengan baik, supaya kami dapat menjaga seluruh kehidupan kami berada di dalam terang kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Markus 14 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikian. Markus 14 ayat 3 sampai 8. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu itu? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih." Dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang menerima dan memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas kesehari. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak respon yang menarik, respon yang menggugah hati ketika seseorang merasakan hadirat Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, merasakan keagungan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, ada saja cara-cara yang luar biasa yang mereka lakukan.
Dan salah satu yang dapat kita jumpai adalah dalam bacaan kita hari ini. Di situ dikatakan ada seorang perempuan yang datang ketika Tuhan Yesus sedang menikmati perjamuan malam di rumah Simon si Kusta. Dalam suasana kebersamaan itu, orang banyak dikagetkan ketika datang seorang perempuan dengan buli-buli pualam di tangannya yang berisi minyak narwastu murni. Dengan segera perempuan itu memecahkan kepalanya, membuka buli-buli itu dan menuangkan minyak itu di atas kepala Kristus. Ya, ada begitu banyak respon yang muncul pada waktu itu. Yang pertama, ada orang yang dengan gusar mereka mengatakan, ini pemborosan. Ini sesuatu yang sia-sia, ini sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak benar. Ya, mengapa mereka mengatakan ini adalah pemborosan? Bahkan kalau dalam bahasa Yunaninya itu bisa saja diterjemahkan itu dengan kata-kata kebinasaan. Artinya perbuatan ini adalah perbuatan yang sia-sia. Pemborosan ini bisa saja mengancam kehidupan orang yang melakukannya. Karena ia dianggap membuang atau dia melalaikan sesuatu yang berharga di dalam hidupnya. Nah, tapi kenapa? Rupa-rupanya di situ dijelaskan bahwa minyak atau minyak narwastu yang murni itu, kalau misalnya dijual, itu bisa berharga 300 dinar. Itu berarti bisa senilai upah pekerja seseorang dalam waktu 300 hari. Jumlah yang atau nominal yang tentu sangat besar, yang tentu sangat bernilai. Dan orang banyak itu pun mengatakan akan lebih berharga daripada minyak itu sekedar dibuang, daripada minyak itu sekedar ditumpahkan di atas kepala Kristus, maupun tidak lebih berarti dan bermakna kalau diserahkan untuk orang-orang miskin. Dengan pemahaman yang seperti itulah kemudian mereka merespon lebih jauh. Mereka menegur bahkan memarahi perempuan itu. Seakan-akan mereka mau mengatakan apa yang kamu lakukan sia-sia. Apa yang kamu lakukan itu salah. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Pertanyaannya adalah apakah memang yang dilakukan perempuan itu salah? Mari kita belajar dari apa yang menjadi respon Tuhan Yesus. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Hentikan amarahmu dan biarkanlah perempuan ini melakukan apa yang mau ia lakukan. Stop tindakan-tindakanmu yang mengganggu. Kristus mengatakan, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepadaku. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, respon berbeda justru diberikan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama dia menegur orang-orang yang gusar, orang-orang yang marah itu. Terus kemudian yang kedua dia meminta supaya perempuan itu diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk melakukan apa yang ingin ia kerjakan, yang ingin ia lakukan. Yang ketiga, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa perempuan ini telah mengambil sikap dan tindakan yang benar. Bagaimana ia harus bertindak, bagaimana ia harus memperlakukan Kristus dengan segala yang baik yang ia punya. Dari sinilah rupa-rupanya kita bisa belajar. Sesungguhnya kita tidak bisa menghakimi seseorang dengan sebuah penilaian karena standar yang kita gunakan. Terkadang kita tidak tahu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar ini terbatas. Kita tidak bisa menghakimi seseorang hanya karena standar nilai, standar aturan yang kita buat sendiri. Menurut kita tidak berharga, tetapi menurut dia berharga. Menurut kita tidak baik, tetapi sebenarnya dia sudah melakukan sesuatu yang baik. Dan Kristus mengatakan, dia sudah melakukan yang terbaik untukku. Nah, ini juga menjadi pertanyaan bagi kita. Benarkah kita sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Ya, karena di situ ada satu situasi, ada satu masa Tuhan Yesus sebentar akan masuk dalam penderitaan, bahkan mengalami kematian. Nah, di dalam satu waktu yang ada itu kemudian Kristus mengatakan, orang miskin akan selalu ada padamu, tetapi aku tidak selalu ada padamu. Kristus akan mengalami penderitaan dan dia akan terangkat ke surga. Itu artinya
Setiap saat, setiap waktu, mungkin saja akan ada orang miskin yang memerlukan pertolongan kita. Dan setiap saat dan setiap waktu, kalau kita mau, kita bisa menolong mereka. Kesempatan itu selalu Tuhan berikan bagi kita. Cuma pertanyaannya, sudahkah kita memberikan yang terbaik itu bagi Tuhan? Apalagi ketika kita sadar Ia begitu mengasihi kita, Ia begitu rela mengorbankan dirinya bagi kita, bahkan Ia dengan begitu setia selalu menanti kita, menjaga dan memelihara setiap perjalanan kehidupan kita. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya Kristus mengatakan demikian, ayatnya yang ke-8. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Ungkapan ini sepertinya sederhana. Ia telah melakukan apa yang bisa ia lakukan. Dia tidak berambisi untuk mengikuti keinginan orang banyak. Dia tidak berambisi untuk melakukan sesuatu yang di luar batas kemampuannya. Dia hanya melakukan apa yang bisa ia lakukan. Ayatnya yang ke-8. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Sederhana bukan? Iya, sederhana. Berbuat sesuai apa yang ia bisa, melakukan sesuatu apa yang ia mampu. Tapi sesungguhnya ini pun sesuatu yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Ada banyak orang yang mampu tetapi tidak mau. Ada banyak orang yang punya kesempatan tetapi tidak menggunakan kesempatan itu. Kalau Tuhan Yesus mengatakan, orang miskin selalu ada padamu. Kalau engkau mau, kalau engkau menangkap kesempatan ini, engkau akan bisa menolongnya. Tapi buktinya apa? Di dalam kehidupan ini, kekayaan yang ada di Indonesia, bahkan kekayaan yang ada di dunia, untuk menjaga, untuk memelihara seluruh kehidupan umat manusia, lebih dari cukup. Tetapi untuk memenuhi keserakan satu orang manusia, dunia ini tidak akan pernah cukup. Nah, itu artinya ini sebenarnya juga perjuangan yang luar biasa, berat. Oleh karena itulah kita belajar dari perempuan ini. Ia melakukan apa yang bisa ia lakukan. Dan yang kedua, ia melakukan apa yang baik untuk Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar. Jangan terlalu mudah menghakimi orang yang melakukan sebuah kebaikan. Jangan terlalu mudah menghakimi orang-orang yang sedang berusaha untuk melakukan apa yang dia bisa untuk lakukan. Yang terpenting sekarang adalah mari kita mencoba untuk merenung kembali. Merenung seberapa dalam cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, ketika kita sudah menemukan kasih Tuhan, mari kita menangkap peluang, mari kita menggunakan potensi, mari kita menggunakan kesempatan yang ada untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan. Dari situlah sesungguhnya kita sedang belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kita sedang belajar untuk bertanggung jawab dengan apa yang kita punya. Bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan anugerahkan. Dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur ada begitu banyak potensi yang kami miliki. Ada begitu banyak kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk berbuat. Oleh karena itu ya Tuhan, ajari kami untuk kami melakukan apa yang bisa kami lakukan. Untuk kami melakukan yang terbaik. Baik itu untuk sesama kami, bahkan baik terlebih untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam rangka memperingati HUT GKI yang ke-32, dalam rangka usaha kita untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita tidak hanya ingin melakukannya sendiri, tetapi kita ingin melakukannya bersama-sama. Oleh karena itu mari kita mengakhiri persekutuan kita dengan bersama-sama kita menaikkan pujian Berderaplah Satu. Dengan segenap anak-anak Tuhan kita berderap bersama, melakukan apa yang kita bisa, melakukan apa yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Berderaplah satu.
Mari kita menutup persekutuan kita dengan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur boleh bersekutu sejenak. Dan kini kami mau melanjutkan aktivitas kami. Engkau tetap menyertai kami, Engkau tetap menjaga kami. Rekan-rekan kami yang sakit dalam lemah tubuh, Tuhan lawat. Rekan-rekan kami yang sedang dalam pergumulan, Tuhan tolong. Pun demikian situasi bangsa dan negara kami. Dalam sebuah perjuangan untuk memulihkan situasi perekonomian, memulihkan seluruh aktivitas dalam sebuah kenormalan yang baru. Di dalam kuasa nama Tuhan, bila semuanya dapat berjalan dengan baik. Perjuangan untuk keluar dari pandemi corona, Tuhan memampukan kami untuk kami masuk dalam sebuah kebiasaan yang baru dengan protokol kesehatan yang telah disepakati bersama-sama. Terima kasih ya Bapak. Berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, berkati orang tua kami. Dimanapun kami boleh tinggal dan berada, ada kuasa Tuhan yang menjaga dan memelihara. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Tuhan menyertai kita dan menolong kita melakukan apa yang terbaik yang kita bisa. Tuhan memberkati.